Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Pagi ini kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus ketika yang esa. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus ketika yang esa. Sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur pagi ini bisa datang untuk beribadah, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Sucikan kami, ampuni semua dosa kami. Biarlah kebaktian kami pagi ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena kasih-Nya Tuhan datang dan mati agar kita diselamatkan. Kita bisa beroleh hidup kekal di surga. Oleh
adik-adik, sebelum pandemi dulu, apakah kalian pernah pergi bermain ke rumah teman atau saudara kalian? Lalu, waktu kalian di rumah mereka mau menemui kalian, diajak omong-omong, lalu main bersama. Gimana? Seru ya pasti. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Waktu kalian main ke rumah mereka tidak mau menemui. Mereka sibuk sendiri. Diajak cerita, omong-omong, nggak mau. Diajak main, nggak mau juga. Diajak nonton TV, nggak mau. Wah, kita dibiarkan sendiri. Gimana rasanya? Pasti sedih ya. Nggak enak. Nah, cerita kakak hari ini dari Alkitab juga cerita tentang sebuah kunjungan dari tamu yang istimewa. Alkitab adalah buku yang berisi firman Tuhan kepada manusia, dimulai dari kisah penciptaan dunia, dosa manusia, dan kasih Tuhan yang mau menyelamatkan manusia dengan cara kedatangan Yesus. Dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, kita bisa menemukan bahwa orang-orang yang bertemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan dan memperoleh keselamatan. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 tentang Maria dan Marta. Di sebuah tempat yang bernama Betania, tinggallah kakak beradik yang bernama Maria dan Marta. Hari itu mereka akan kedatangan tamu spesial. Siapa ya tamunya? Teman dekat mereka. Tamunya adalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka senang sekali. Marta menyambut Tuhan Yesus dan mempersilahkan masuk. Mari Tuhan Yesus, ayo silakan masuk ke rumahku. Ayo Tuhan Yesus, duduk di sini. Aku akan pergi mengambilkan minuman. Lalu Marta pergi ke dapur dan mengambilkan minuman. Maria duduk menemani Tuhan Yesus. Setelah mengambilkan minuman, Marta pergi lagi. Dia balik ke dapur. Dia berpikir, aku mau menyiapkan makanan yang enak. Pasti Tuhan Yesus lapar habis berkeliling. Dan aku juga mau menyiapkan kue-kue biar Tuhan Yesus senang dan kenyang. Marta mulai sibuk di dapur membuat makanan. Maria duduk diam di dekatnya Tuhan Yesus. Maria mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dia melihat Tuhan Yesus. Dia mendengarkan. Dan semua pikirannya, hatinya tertuju kepada Yesus. Sementara itu, di dapur, Marta mulai kewalahan. Dia berpikir, aduh, banyak sekali yang belum selesai. Buahnya masih belum dipotong, masakannya belum jadi. Aku nggak selesai ini, bagaimana caranya? Marta mulai khawatir. Setelah itu dia berpikir, aku butuh bantuan. Maria harus membantuku. Kenapa dia cuma duduk-duduk saja, tidak pergi ke sini dan membantu? Marta mulai marah dan dia pergi mendatangi Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa Maria membiarkan aku melakukan semua ini sendirian? Suruhlah dia untuk membantu aku.
waktu mendengarkan Marta, Tuhan Yesus tidak marah. Dia tahu Marta mengasihinya dan ingin memberikan yang terbaik. Tuhan berkata, "Marta, Marta, mengapa engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal? Tetapi hanya satu hal saja yang perlu, yaitu berada di dekatku." Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Setelah mendengar itu, Marta yang tadinya marah, hatinya jengkel, dia jadi tersadar. Oh, iya, ternyata Tuhan Yesus lebih suka kalau aku berada di dekatnya dan menemuinya, mendengarkan perkataannya. Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta untuk menemui mereka, dan Tuhan ingin memberkati mereka. Tuhan Yesus juga mau kita belajar seperti Maria. Maria melakukan hal yang terbaik, yaitu apa tadi? Duduk diam, datang di dekat Tuhan Yesus. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita duduk diam di depan layar kita, handphone ataupun TV atau laptop. Kita duduk dan mengikuti kebaktian. Kita juga mau mendengarkan seperti Maria yang mendengarkan Tuhan Yesus. Kita juga mau mendengarkan cerita yang dibacakan dari Alkitab. Tuhan senang sekali kalau kita mau datang, duduk diam, melihat dan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan juga mau hati dan pikiran kita tertuju kepadanya. Meskipun saat ini kita tidak bisa ketemu langsung melihat Tuhan, omong-omong seperti Maria dan Marta, tetapi Tuhan itu ada. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita memang tidak bisa melihatnya, tapi kita tetap bisa mendengarkannya, perkataannya yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Waktu kita mendengarkan cerita seperti ini, Tuhan mau berkata kepada kita. Seperti hari ini, Tuhan mengajarkan agar kita mau datang kepada Tuhan. Lalu kita juga bisa omong-omong kepada Tuhan. Seperti Marta waktu tadi jengkel, dia datang kepada Tuhan dan dia berkata kepada Tuhan. Kita bisa berkata kepada Tuhan lewat doa. Kita bisa cerita waktu kita marah, kita jengkel, kita bisa datang kepada Tuhan. Meskipun kalian masih kecil, Tuhan mau mendengar doa anak-anak. Tuhan senang kepada anak-anak. Dan Tuhan mampu mengubahkan hati kita yang tadi jengkel marah. Kalau kita datang kepadanya, Tuhan akan mengubahnya menjadi lebih tenang, lebih penuh sukacita, dan kita bisa tersenyum lagi. Seperti Marta tadi, adik-adik, Tuhan datang karena Tuhan tahu kita membutuhkan Tuhan Yesus. Dia mau kita berada di dekatnya karena Tuhan tahu kita membutuhkannya. Bukan Tuhan yang butuh kita, tetapi kitalah yang membutuhkan Tuhan. Saat kita datang kepadanya, hidup kita akan diubahkannya. Kita adalah manusia yang berdosa. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa mengampuni dosa kita dan menyelamatkan hidup kita, membawa kita ke dalam surga. Dari cerita hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau kita datang kepadanya. Kita bisa datang di dalam kebaktian kita setiap hari Minggu. Selain itu, setiap harinya kalian juga bisa
mendengarkan cerita dari Alkitab. Kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk membacakannya. Ada banyak buku komik Alkitab ataupun buku renungan untuk anak-anak. Dan juga ada game yang tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus. Kalian bisa baca dan pelajari itu. Selain itu, kita juga belajar bahwa kita bisa datang kepada Tuhan di dalam doa. Kalian bisa ceritakan semuanya, tidak hanya saat kalian sedih ataupun marah, tetapi saat kalian senang, kalian juga bisa menceritakannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau menjadi sahabat, mau menjadi teman buat adik-adik semua. Yesus sahabat Kak Anin, Yesus sahabat kalian juga. Sampai kalian besar nanti, sampai kalian memutih rambutnya, Tuhan tetap menemani kalian. Ingatlah selalu itu, jangan pernah merasa sedih, sepi, kesendirian. Tetapi Tuhan ada dan selalu menemani kalian. Oke? Mau? Rajin membaca Alkitab, rajin kebaktian, dan juga rajin berdoa. Demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar seperti Maria untuk menempatkan Engkau sebagai yang utama di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali kami melupakan-Mu. Tolonglah kami supaya hidup kami bisa semakin mengenal-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk aktivitasnya, kalian ambil yang pelajaran 8. Yang gambarnya seperti ini ya, ada 2. Ini boleh dipotong lalu ditempel ke yang besar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.